Assalamualaikum, halo semuanya, balik lagi di TV Tubuh Channel seperti biasa bersama saya HediG. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan baik semua ya. Oke, langsung saja pada kesempatan video kali ini saya akan coba review lagi APK Gcam terupdate dari model Handstone, yaitu versi Gcam Fuse Pro versi pertama. Ini adalah kelanjutan dari versi yang kemarin yang saya sempat bahas, yaitu Gcam New Fuse. Kelebihan dari Gcam ini tidak hanya bisa digunakan di banyak handphone Snapdragon, tapi bisa digunakan pada handphone MediaTek seperti Redmi Note 8 Pro. Nah, pada kesempatan video kali ini saya akan tester Gcam-nya menggunakan handphone Realme XT yang posisinya stok ROM Android 10. Dan Gcam ini perlu diketahui dapat diinstal pada handphone Android Pie 10 ke atas ya teman. Oke, seperti apakah performa Gcam terbaru dari model Handstone ini? Langsung saja kita mulai. Sebelum kita lanjut ke videonya, jika teman-teman tidak ingin ketinggalan info video-video terupdate dari channel ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe-nya, di like videonya, di share juga, dan mengaktifkan tombol notifikasinya. Agar setiap channel ini mengupload video-video terbaru, kalian akan dapat notifikasi pertama tentunya dari channel ini. Seperti biasa, sebelum kita masuk untuk melihat performa untuk Gcam Fuse Pro versi 1, pertama saya akan bagikan tutorial cara penginstalan dari awal, atau saya jelaskan ya teman-teman. Untuk bahannya silahkan kalian cek di deskripsi, ada dua link nanti, link Gcam dan link konfigurasi. Setelah kalian download untuk file APK Gcam-nya, kalian bisa install seperti biasa. Setelah install, jangan lupa untuk cek dulu data Gcam-nya ya teman-teman. Dengan cara tap di icon Gcam yang kalian install, lalu pilih info aplikasi seperti ini. Kalian cek di penggunaan memori apakah ada datanya. Kalau ada datanya berarti kalian pernah install Gcam pada handphone kalian ya teman. Ini tujuannya agar tidak terjadi konflik data dengan Gcam Fuse dan Gcam yang sebelumnya yang kalian install. Oke, kalau sudah dihapus data, kalian buka Gcam-nya seperti biasa, persetujui semua untuk perizinannya, dan selesai. Sekarang Gcam sudah benar-benar terinstall. Sebelum kalian menggunakan Gcam-nya, alangkah baiknya kalian bisa aktifkan fitur-fiturnya di bagian setting agar lebih maksimal. Kalian bisa tanpa menggunakan konfigurasi atau bisa menggunakan file konfigurasi yang nanti saya akan bagikan ya teman-teman. Untuk di versi Pro kali ini ada perubahan di bagian menunya. Kamera utama namanya dirubah menjadi Gcam Fuse Pro. Night Sight ada aktifkan astrofotografi di bagian opsi, dan ada lagi fitur tambahan yaitu shortcut button ya, yang kalian bisa lihat di awal tadi di bagian atas. Kalian bisa aktifkan, bisa masuk ke setting, tapi sebelum itu kalian bisa maksimalkan dulu untuk fitur pengaturan tambahannya. Di setting advanced kalian bisa aktifkan untuk HDR plus control dan RAW plus JPEG. Nah, untuk Gcam ini pastinya bisa kalian atur untuk seperti saturation, ISO, dan yang lainnya di bagian lip picture kalian bisa enable kan. Selanjutnya kalian bisa buka viewfinder button, lalu aktifkan semua ya teman-teman, dari focus tracking, lip picture, efek dan filter warna, show view mode button, dan show 64 dan 20 megapiksel untuk di handphone Redmi Note 9 Pro. Selanjutnya untuk RGB kamera kalian bisa aktifkan semua apabila mendukung. Di Realme XT sendiri ini support ya wide angle dan telefoto. Nah, untuk di pengaturan video ini sudah bagus pengaturannya, tinggal kalian aktifkan untuk optical video stabilisasi. Nah, itu dia untuk setting tambahan dan fitur-fitur yang kalian bisa aktifkan. Tapi apabila kalian ingin menggunakan file konfigurasi, kalian bisa pilih pengaturan config, lalu pilih save, tap di kolom, kasih nama apa aja sesuai selera, lalu pilih save. Ini bertujuan agar terbentuknya folder di file manager, yaitu folder Gcam dan folder Fuse. Nah, setelah itu kalian tinggal download file konfigurasi yang saya sudah sediakan, linknya di deskripsi. Setelah di download untuk file konfigurasinya, tinggal pilih lalu pindahkan ke folder Gcam di penyimpanan internal dan folder Fuse di dalamnya. Kalian bisa tempelkan dan pindahkan ke
dalam folder Views. Setelah itu kalian bisa buka Gcam Views Pro nya, tap di bagian bar hitam ini sebanyak 2 kali, muncul pengaturan cost config, tap tanda panah, pilih config yang kalian pindahkan, lalu pilih update untuk menginstal atau menerapkan file konfigurasinya. Dan selesai. Sekarang untuk Gcam yang kalian bisa gunakan seperti biasa. Dan ini dia beberapa fitur yang kita aktifkan: aux kamera dan viewfinder button seperti views, focus tracking, lip aperture, effect, dan filter. Nah, untuk views ini kalian bisa gunakan pada mode malam hari ya teman, kalian bisa aktifkan. Oke, di bagian luar, di dalam sudah kita bahas. Selanjutnya kita langsung tester aja di setiap bagian modenya untuk Gcam ini di Realme XT. Untuk Gcam Views Pro atau kamera utama bisa digunakan dengan baik. Ini dia untuk hasil perbandingan menggunakan stok ROM dan Gcam Views Pro. Next, sekarang untuk mode portrait kita alihkan ke front kamera. Oke, untuk bagian kamera depan menggunakan mode portrait bisa digunakan dengan baik. Ini dia untuk hasil lebih jelasnya. Selanjutnya untuk mode night shake atau astrofotografi juga bisa digunakan dengan baik. Dan ini dia untuk hasil lebih jelasnya mode astrofotografi yang saya tester di outdoor. Oke teman-teman, ini dia untuk hasil di mode astrofotografinya. Tentunya bisa digunakan dengan baik dan hasilnya juga sangat bagus ya teman-teman, tajam dan jelas tentunya. Dan berikut ini adalah perbandingan mode foto malam, stok kamera, dan Gcam Views Pro. Tentunya sangat berbeda ya teman untuk hasilnya. Di stok kamera noise-nya sangat banyak, dan di Gcam Views Pro itu noise-nya sedikit. Tentunya hasilnya juga bagus. Sekarang untuk video. Untuk video ini 4K ya teman. Kalau untuk 4K di Realme XT menggunakan 60 fps itu tidak bisa digunakan. Tapi saat menggunakan 1080 pixel 60 fps itu bisa digunakan. Yang lainnya ini panorama oke. Tampaknya untuk photosphere for close kita coba buka lagi untuk mode photosphere. Oke, tampaknya fix tidak bisa digunakan. Untuk photosphere-nya sekarang di slow mo, kurang amat. Oke, slow mo bisa dijalankan. Sekarang yang terakhir mode time lapse. Oke, untuk testernya seperti ini, tentunya bisa dijalankan dengan baik. Oke, itu dia untuk di semua fitur di bagian mode-mode barnya. Selanjutnya kita langsung beralih ke aux kamera. Yang pertama 0,6 ini terbalik ya teman. Untuk pengalian multi lensnya, wide angle jadi makro, makro jadi wide angle. Ini dia saat dialihkan ke makro jadi wide ya untuk lensanya. Tapi tidak masalah, kedua fitur ini bisa digunakan dengan baik. Oke, itu dia tadi hasil tester di setiap bagian menunya dan termasuk multi lens. Multi lens bisa dijalankan semua di Realme XT, dan untuk di menu-menunya itu terjadi kendala di photosphere, tapi tidak masalah. Untuk fitur-fitur utamanya yang penting bisa digunakan dengan baik, dan untuk hasilnya juga sangat bagus ya teman untuk Gcam Views Pro di handphone Realme XT. Nah, untuk yang lain teman-teman bisa tester sendiri karena beda spek, beda ROM, beda device, tentunya beda performa dengan Gcam yang kita bahas di video ini. Oke, cukup sekian dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Akhir kata dari saya, good job, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.